Pernah nggak sih kita berpikir ulang, kenapa seluruh dunia sepakat untuk merayakan tahun baru di tanggal 1 Januari? Padahal, kalau dipikir-pikir secara logika alam, 1 Januari itu tidak spesial. Di belahan bumi utara misalnya, ini cuma puncak musim dingin yang gelap. Tidak ada bunga bermekaran, tidak ada panen raya. Kenapa awal tahun tidak dimulai saat musim semi saja? Saat kehidupan baru dimulai. Apakah ini konspirasi sejarah? Atau ada makna tersembunyi yang mengatur psikologi manusia? Mari kita bedah sejarah dan psikologinya di Mars Narasi. Untuk memahami ini, kita harus mundur jauh ke masa lalu, ke masa Kekaisaran Romawi kuno. Sebelum ada tanggal 1 Januari yang kita kenal, kalender Romawi itu sangat kacau. Dulu, 1 tahun hanya terdiri dari 10 bulan, dimulai dari bulan Maret dan berakhir di bulan Desember. Itulah kenapa nama bulan-bulan itu mengandung angka Latin. September artinya bulan ke-7, Oktober bulan ke-8, Desember bulan ke-10. Tapi masalahnya, sistem ini sering meleset dari perputaran matahari. Para pejabat Romawi yang korup sering memanipulasi kalender. Mereka seenaknya menambah hari dalam setahun, supaya masa jabatan teman politiknya jadi lebih lama. Bayangkan betapa pusingnya rakyat saat itu. Mereka tidak tahu hari ini tanggal berapa ya sebenarnya. Kekacauan ini baru berakhir ketika Julius Caesar naik tahta pada tahun 46 sebelum Masehi. Kaisar meminta bantuan ahli astronomi bernama Sosigenes untuk merombak total cara manusia menghitung waktu. Tapi sebelum kalender baru bisa dipakai, Kaisar harus membayar utang hari yang hilang di masa lalu. Akibatnya, tahun 46 sebelum Masehi ditetapkan menjadi tahun terpanjang dalam sejarah manusia. Tahun itu berlangsung selama 445 hari. Orang Romawi menyebutnya Annus Confusionis atau tahun kebingungan. Barulah setelah tahun super panjang itu selesai, dimulai sistem baru yang disebut kalender Julian. Dan disinilah keputusan besar itu dibuat. Kaisar memindahkan awal tahun dari Maret ke 1 Januari. Kenapa Januari? Kenapa bukan bulan lain? Ini bukan keputusan sembarangan. Bulan Januari didedikasikan untuk Janus, dewa Romawi penjaga pintu dan gerbang. Janus digambarkan memiliki 2 wajah pada satu kepala. Satu wajah menatap ke belakang, melihat masa lalu, dan satu wajah lagi menatap ke depan, melihat masa depan. Filosofi ini sangat mendalam. Kaisar ingin momen pergantian tahun menjadi titik transisi spiritual. Saat kita berdiri di ambang pintu 1 Januari, kita diajak untuk melakukan 2 hal sekaligus. Merenungi kesalahan di tahun lalu dan membangun optimisme untuk tahun ke depan. Lalu, apa hubungannya dengan kita di zaman modern? Mengapa tradisi kuno ini masih kita pertahankan ribuan tahun kemudian? Secara psikologis, manusia membutuhkan apa yang disebut temporal landmark atau penanda waktu. Dalam ilmu psikologi, ada fenomena yang disebut the fresh start effect. Otak cenderung memisahkan diri kita di masa lalu dengan diri kita di masa sekarang. Tanggal 1 Januari berfungsi sebagai tombol reset mental bagi otak kita. Di tanggal ini, kita merasakan kegagalan tahun lalu sudah hangus.
dan kita punya lembaran kertas putih yang bersih. Tanpa tanggal 1 Januari, hidup akan terasa seperti satu garis panjang yang monoton dan melelahkan tanpa henti. Demikianlah teman-teman, penetapan 1 Januari bukan sekedar warisan penjajahan Romawi atau hitungan astronomi semata. Ia adalah kombinasi dari sains, politik kekuasaan, dan kebutuhan dasar psikologi manusia akan harapan baru. Seperti Dewa Janus, mari kita gunakan momen ini untuk menengok ke belakang sebentar saja sebagai pelajaran. Lalu fokuskan pada pandangan kita sepenuhnya ke depan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like and subscribe Mars Narasi untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.